Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian jemaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Saya memang tidak membahas kitab ini secara urut. Ya, saya sesuaikan dengan keadaan. Itu maksud saya Pak, supaya lebih pas. Karena kita menyampaikan sesuatu itu kalau sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi dan kondisinya, itu akan lebih mantap. Misalnya apa? Kita pas lagi Isra Mi'raj yang dibahas, kajian tentang sholat. Ya, kemudian misalnya di saat nuzulul Quran, kajian tentang Quran. Di saat tahun baru Hijriyah yang dibahas masalah Muharram. Ya, itu akan lebih pas daripada diurut dari depan. Kadang-kadang nggak sesuai dengan kondisi. Ya, waktunya haji yang dibahas lain. Nah, oleh karena itulah makanya saya lebih suka yang tematik kayak begitu itu. Ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, karena ini kita menyambut tahun baru Hijriyah, saya berharap ada peningkatan dari Bapak Ibu sekalian tentang ibadah kita, terutama sholat malam. Makanya yang kita bahas adalah babu fadli qiyamul lail, bab keutamaan daripada qiyamul lail, sholat malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa sholat malam itu adalah sholat yang pertama kali ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan jiwa beliau, untuk menguatkan mental beliau karena akan berhadapan dengan umat dengan berbagai keanekaragaman mereka, ya, berbagai watak-watuk wahing mereka, makanya jiwanya perlu dimantapkan, ya, mentalnya perlu dikuatkan, makanya dianjurkan, sangat diperintahkan untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam itu bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah, tapi sunnahnya muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, yang hampir mendekati wajib. Jujur saja, tadi malam bangun untuk sholat malam. Alhamdulillah, berbahagialah kalau sampai tadi malam Ahad, biasanya orang-orang suka pada hiburan malam, ada yang suka nonton bal-balan ya sampai pagi, ternyata sampean ya malam Ahad juga sampean bangun untuk sholat malam. Ya, caranya seperti apa? Caranya itu sebetulnya nggak sulit kok. Asal sebelum tidur sampean sudah wudhu. Nanti habis wudhu coba baca doa tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, dilanjutkan misalnya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik la malja'a wa la manja'a illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau sampean enggak hafal itu enggak usah. Ya, tapi sampean baca ayat kursi. Ya, ayat kursi dilanjutkan dengan Quran surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum sampai selesai. Kemudian baca apa? Allahu Akbar 33 kali.
Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian sampai baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, ya. Kemudian dilanjutkan pesan Nabi kepada putrinya yang tercinta, anakku, jangan kamu tidur sebelum kamu menghatamkan Quran. 1. Bagaimana? Dengan cara baca qul huwallahu ahad 3 kali. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu melakukan haji dan umrah. Caranya gimana? Dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian yang ketiga, jangan kamu tidur sebelum kamu minta ridhonya kaum muslimin muslimat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang keempat, jangan kamu tidur sebelum kamu bersolawat kepadaku. Nah, setelah itu sampai minta kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah hamba sepertiga malam yang terakhir supaya hamba lebih dekat lagi kepadamu, ya Allah. Pasti sampai bangun. Pasti sampai bangun itu. Gak usah jalui tangekno dulu, bojo gak usah tangekno, anak-anak bangunkan ayah nanti jam sekian, bangunkan ibu nanti jam sekian, gak usah, minta kepada Allah, ya Allah, bangunkan hamba sepertiga malam terakhir agar hamba bisa lebih dekat kepadamu, ya Allah. Hamba kepingin tahajud, pasti bangun. Nanti jam 2:30, jam 3 sampai bangun. Padahal itu adalah sepertiga malam yang terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk menyapa hamba-hambanya yang melakukan sholat tahajud. Nah, oleh karena itulah makanya pesannya Nabi apa? Selalu tahajud, sholat tahajudlah kamu. Wa innahu da'bus salihin, karena sungguhnya sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Kebiasaan orang-orang soleh itu sholat tahajud, Pak. Tujuannya apa? Pertama adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak dhewe lu tambah tua, tambah umur, tambah dekat dengan kematian, tambah dekat dengan menghadap pada Allah, lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Laksanakan tahajud. Kata Nabi, karena dengan tahajud maka sampean akan diangkat derajat sampean di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sampean di akhiratnya diangkat derajat sampean oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean tidak akan pernah diremehkan orang gara-gara tahajud. Sampean akan diperhitungkan orang, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean termasuk hamba-hamba yang hebat. Itu kayak begitu. Yang ketiga, supaya apa dengan tahajud itu? Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kesempatan yang baik khususnya pada saat untuk bersahur itu adalah saat yang istimewa. Banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menghadap Allah itu nanti dengan perasaan ridho, dengan perasaan senang, puas. Masya Allah. Saya itu kemarin sore, kebetulan belakang rumah saya itu ada seorang ibu yang usianya sudah 85 tahun, baru saja 15 hari minta dibawa anaknya ke Surabaya. Ibu itu dari Banyuwangi. Dia minta dibawa anaknya, rupanya kepingin bersama anaknya di saat beliau sudah udur, itu dibawa ke Surabaya. Baru 15 hari. Anaknya kebetulan di masjid saya itu, Masjid An-Nur, tempat saya itu sebagai imam masjid. Biasanya zuhur dan asar itu tugasnya beliau. Ternyata apa? Siang itu habis sholat zuhur itu makamnya baru
beli. Jadi di alas tipis Waru itu makam untuk satu orang itu 3.250.000 tapi all in. Tukang ngeduknya ya gak bayar. Nanti ambulannya juga gak bayar. Itu all in 3.250.000 di alas tipis. Makamnya bagus waktu itu di lapangan. Jadikan sebagai makam itu. Baru aja dibayar. Ternyata anaknya ngimami sholat asar itu begitu pulang, kan suami istri, begitu pulang, ternyata ibunya sudah tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua adalah miliknya Allah dan kepadanya kita semua akan kembali. Insya Allah, istri saya itu kan biasanya kalau perempuan, biasanya tugasnya dia untuk merawat jenazah itu. Dia dosen, dia mubalighoh, tapi dia kepingin ya merawat jenazah. Makanya seringkali memberikan ya penataran-penataran soal untuk perawatan jenazah itu di mana-mana, termasuk di kantor-kantor itu seringkali istri saya begitu. Bahkan dulu yang angkat jadi dosen pun gara-gara diundang sholat jenazah di kampus. Begitu selesai ditawarin untuk ngajar. Ya Allah. Nah itu barokahnya. Dia menghilang sampai di rumah itu ya, Masya Allah luar biasa. Baik itu orang. Tadi itu apa-apa yang saya cari itu cepat sekali. Saya cari jilbab putih untuk beliau ketemu. Saya cari langsung ketemu. Cepat sekali. Saya lihat, Masya Allah. Jadi selama 15 hari ada di Surabaya itu boleh dikatakan yo anak-anaknya merawatnya cuma wajar-wajar aja, paling-paling dia kepengen dekat dengan anaknya sehingga anak-anaknya tidur di bawah beber kasur begitu, panggil sama ibunya, Wandi, ibu pengen pipis. Jadi dia bangunkan anak laki-lakinya, dia kepengen pipis, masih bisa jalan ibunya tapi di gandeng, diwopok sama anaknya itu sampai akhir hayatnya. Jadi saya bilang, sampean adalah orang yang dipilih oleh ibu sampean ya untuk tinggal yang terakhir. Ya, apa yang sampean lakukan selama ini sebagai anaknya yang soleh, insya Allah ibu sampean dapat. Apalagi ibu sampean sudah haji, ibu sampean tempo hari sudah sampean ajak umroh bersama anak saya karena dulu ikut anak saya waktu anak saya masih belum pegang pondok pesantren itu dulu travel umroh ikut anak saya, alhamdulillah, masya Allah. Ini nanti pemakaman jam 8. Kalau sudah pemakaman gitu tugas saya. Jadi kalau perempuan tugasnya istri saya yang merawat jenazah, tapi kalau pemakaman itu urusan saya. Apapun saya sibuknya saya akan saya sempatkan. Karena apa? Itu jamaah. Ya, tujuan saya supaya orang-orang itu mau sholat jamaah di masjid. Tidak ada lain kecuali itu. Makanya kalau saya melepas jenazah, kemudian pemakaman jenazah, lihat orang itu orang yang taat. Masya Allah. Itu melepas jenazah, mulai sholat jenazahnya itu mantap sekali hati itu. Sampai pemakaman itu rasanya senang melepasnya karena dia orang yang taat. Tapi walaupun orang itu kayanya bagaimana, kedudukannya tinggi seperti apa, kalau bukan orang yang taat kita melepas itu, kasihan dia. Pertanggungjawabannya terlalu berat. Ya, titipannya dari Allah sangat banyak, hartanya banyak, ya, punya kedudukan tinggi tapi sayang, ya, dia tidak sholat, ya. Berat kan Pak itu. Tapi kalau dia taat menjalankan ibadah, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahkan kalau kita lihat hikmah daripada sholat jenazah, ya, di samping itu ada lagi yang sangat penting itu apa? Ada sholat tahajud itu kalau dilakukan secara istiqomah, rutin tiap hari, itu akan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sampai kalau ingat di Surabaya itu ada seorang ustadz namanya Ahmad Soleh, Profesor Dr. Ahmad Soleh. Beliau sekarang menjadi guru besar di UNER. Beliau dulunya dari IAIN, jadi guru besar di UNER. Beliau menemukan terapi sholat tahajud itu gara-gara apa? Di masa mudanya dia sudah divonis dokter, sakitnya itu sudah komplikasi. Ya Allah, saya masih muda, tapi saya sudah kena komplikasi.
Akhirnya apa? Jaluk nih Gusti Allah lewat sholat tahajud. Akhirnya sembuh secara total. Dokternya heran, apa yang sampean lakukan? Selama ini sampean sudah kena komplikasi kok sampean sembuh secara total seperti ini. Sampai sekarang usianya hampir sama dengan saya. Ya, adik saya sedikit. Yaitu Profesor Dr. Ahmad Soleh. Itu sholat tahajud sebagai terapi. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya kalau sampean lihat ayat yang saya baca tadi waktu rakaat pertama itu. Yang pertama adalah berisi tentang tahajud. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dan di keheningan malam, di sebagian malam maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, ya, niscaya Tuhan akan berikan kepadamu tempat yang terpuji nanti di hadapannya, yaitu dari akhirat kelak. Wa minal laili, ya, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu kalau saya tawaf, nangis baca itu. Ya Allah, kalau sudah tawaf, saya teruskan bacaan itu nangis itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an. Ya. Sebagai apa? Sebagai obat baginya hatinya orang-orang yang beriman. Obat Al-Qur'an ini buat hatinya orang-orang yang beriman. Supaya hati kita mantap, hati kita tenang, menghadapi segala macam lika-liku kehidupan. Tenang karena apa? Karena kita terbiasa melaksanakan tahajud. Itulah sebabnya maka ya saya bahas secara khusus ini supaya sampai tahu ya. Ini yang pertama, qala Allah Ta'ala, pakai ayat tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ila akhirih. Kemudian berikutnya tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya karena apa? Salat malam. Ayo sampai tanya dalam hati. Biasanya sampai salat malam bisa berapa lama tiap malam itu? Ayo, bisa berapa lama sampai tiap malam? Hah? Setengah jam? Bagus. Sampai bisa 1 jam? Bagus, lebih bagus lagi. Sampai bisa lebih lama lagi? Bagus. Ya. Saat-saat kerinduan kita kepada Allah itu tercapai, Masya Allah itu. Makanya jangan heran kalau salat malam itu kita terbiasa sampai menangis, melelehkan air mata. Biasanya tambah khusyuk itu nangis kita ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan dalam hadis qudsi itu kan bahwa pada saat malam hari sepertiga malam terakhir malaikat itu naik turun, naik membawa doa, turun membawa ijabah. Makanya di saat itu apa yang dikatakan dalam hadis qudsi, alamin sa'ilin fa'utihi alamin mustaghfirin fa'aghfirullah. Wahai siapa di antara hambaku yang minta sesuatu, akan kukabulkan permintaannya. Wahai siapa di antara hambaku yang minta ampun, akan kuampuni dosa-dosanya. Jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah berbuat kesalahan sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, ya, kita langsung ya bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cirinya orang beriman, cirinya orang bertakwa itu kan kayak begitu. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi apabila dia berbuat satu kesalahan, suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, dia langsung menyesal, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nanti kalau saya sudah pensiun, ya naik sampai pensiun. Kalau nggak sampai pensiun,
ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kasus yang baru-baru ini viral itu di YouTube itu, ada seorang dokter yang dari ujung pandang, dokter ortopedi, ya, pada baik orangnya, sangat baik, lucu orangnya, ya. Tapi karena dia seorang muslim yang taat, ya, pelayanan terhadap pasien itu luar biasa. Pada hari itu pasiennya 40, baru dioperasi 10. Baru mengoperasi 10 pasien, masih banyak yang belum. Ternyata sudah kedahuluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usianya baru 41 tahun. Padahal ambisinya dia kepengen jadi bupati di daerah itu. Kemudian kalau nanti jadi bupati, dia akan bikin rumah sakit internasional supaya masyarakat gak jauh-jauh. Kalau mau ke rumah sakit yang besar saja harus datang ke ujung pandangan, jauh berapa jam. Jadi kayak begitu. Masya Allah, husnul khotimah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail itu, ya, sampai kakinya itu, telapak kakinya itu pecah-pecah itu. Karena apa? Karena saking kuatnya, sampai aku mengatakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa yang demikian itu engkau lakukan ya Rasul? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang dulu, yang kini maupun di masa yang akan datang. Jawabnya Nabi apa? Qala afala akuna abdan syakura. Bukankah sudah sepantasnya, wahai Aisyah, kalau aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Kanjeng Nabi kayak begitu, sudah dijamin masuk surga biwari hisab. Dosa-dosanya yang dulu, yang kini, yang ada tidak ampuni, tapi sholat malamnya begitu kuatnya, ya. Sementara kita jaminan belum ada, tapi kita kalau malam ogah-ogahan bangun, kadang-kadang tidur kebablasan sampai subuh. Masya Allah. Nabi, afala akuna abdan syakura, bukankah sudah pantasnya kalau aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu tingkatannya sangat tinggi loh, Pak. Syukur itu tingkatannya sangat tinggi. Syukur itu di atas takwa. Dalam Al-Quran dikatakan, wattaqullaha la'allakum tashkurun, takwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukur itu tingkatan paling tinggi. Rahasia kehidupan itu kan sebetulnya cuma sabar, syukur, qanaah. 3 itu kan sebetulnya. Kalau kita menerima nikmat, kita banyak bersyukur. Kalau diuji oleh Allah, kita sabar. Kalau kita diberi oleh Allah, kita qanaah. 3 itu rahasia kehidupan sebetulnya. Makanya orang yang banyak syukurnya itu, Masya Allah, itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh 2 imam besar, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Nah, hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Kita biasa mengucapkan karramallahu wajhah, tapi di hadis ini radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailan faqala ala tusalliyani, ya. Jadi dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ali wa Fatimah, dan Fatimah pada satu malam. Apa kata Nabi? Ala tusalliyani, apa kalian gak sholat? Ini pertanyaannya kepada keduanya, putranya, ya, kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib tentunya. Apakah kalian tidak sholat malam? Insya Allah. Biasanya kalau kita orang tua datang ke anak, pertanyaannya kan gak gitu.
Tapi Kanjeng Nabi, apa kamu nggak sholat malam? Masya Allah. Itu mengingatkan kepada kita bahwa sholat malam itu amat sangat penting. Ini juga muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya, ini unik ini, mudah-mudahan sampean enggak ini. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jangan kamu menjadi seperti fulan itu, seperti orang itu, jangan kamu jadi seperti orang itu. Kenapa? Karena yakumul lailan fataraka qiyamul lail. Dia tidur semalam dan dia meninggalkan sholat malam. Ya, dia tidur, dia bangun malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Dia bangun malam tapi karena yakumul lail fataraka qiyamul lail. Dia bangun malam tapi dia meninggalkan sholat malam. Itu rugi sekali ya. Makanya walau 2 rakaat jangan sampai ditinggalkan. Sesibuk apapun, walau 2 rakaat, 1 witir jangan ditinggal. Syukur kalau sampai bisa sholat malam itu sempurna. Berapa? 11 rakaat, 8 rakaat ditambah witir 3, itu sempurna sekali. Tapi bagaimana cara sholat malamnya Rasulullah? Biasanya sebelum sholat malam itu didahului 2 rakaat yang ringan. Untuk apa? Untuk warming up-nya, untuk pemanasannya, supaya di saat masuki sholat malam kita sudah benar-benar ya bisa khusyuk. Ibarat sampean mau bal-balan, sebelum bal-balan sampean ada pemanasan, lari-lari kecil, lari di tempat, ya maju mundur, akhirnya begitu bal-balan sampean bagus saja, sehat-sehat saja, tapi gak ada pemanasan, langsung tancap bal-balan, akhirnya apa? Akhirnya cedera. Nah, sampai sholat malam juga begitu, dibuka dengan 2 rakaat ringan, habis itu sholat malam 8 rakaat ditambah witirnya 3, itu kalau kepengen sempurna. Tapi kalau nggak bisa segitu, 6 rakaat juga boleh. Nggak bisa 6 rakaat, 4 rakaat juga boleh. Witir gak bisa 3 rakaat, misalnya 1 rakaat juga boleh. Ya gimana Ustadz kalau dalam keadaan kita sudah usia lanjut, kita sudah berada di kursi roda, ya. Kalau sampean ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru di situ pelajaran yang sangat berharga buat kita, justru semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada dosa manusia itu yang tidak bisa diampuni hanya lantaran istighfar, tapi ditebus dengan sakit, sehingga sakit itu kalau dia ridho kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak begitu. Masya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, ini hadis yang berikutnya, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qol, dia berkata, dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Ya, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang tidur pada satu malam sampai subuh. Jadi turunnya sampai subuh. Enggak salat malam. Apa kata Nabi? Zaka rajulun bala syaitan fi udhunai. Dia laki-laki yang dikencingi setan di telinganya, sehingga tidurnya ngelepos sampai pagi. Bendina wis ngono. Karena ini kebiasaannya kayak begitu. Dia tidur sampai pagi, nggak bangun malam. Itu laki-laki telinganya dikencingi setan. Makanya kalau sampean merasakan itu, mudah-mudahan aja sampean tidak termasuk
orang yang seperti itu. Ya, telinga kita di toiletnya setan, ya, bermalam dikencing sama setan. Nah, karena kita orang beriman, sebelum tidur kita wudhu, kita baca doa sesuai dengan tuntunan Nabi, ya, akhirnya malam kita bisa bangun. Masya Allah. Ini muttafaqun alaih ini hadis ya. Ini memang hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, hadis sahih semuanya, gak ada hadis yang ya dhaif, tidak ada, apalagi maudhu, tidak ada dalam hadis ini. Wong ini memang kitab Riyadhus Shalihin, latihan untuk jadi orang-orang soleh. Makanya kalau sampean iso ngamalno hadis-hadis yang ada di sini, soleh sampean jadi hamba Allah. Nah, ini yang sampean harus tahu ini. Hadis berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Jadi setan itu bikin bundelan di atas kepala kita, dari rambut-rambut kita ini dicancang oleh setan dengan 3 bundelan. Tiap manusia tidur kayak begitu. Kalau sampean nggak baca doa, tidurnya tidak didahului, 3 tulinan setan cancang itu sampean dengan 3 bundelan itu. Dikatakan yadribu ala kulli uqdatin. Jadi tiap-tiap bundelan itu ya dipukul oleh setan itu sambil diucapkan apa? Alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidur kamu. Nah, Masya Allah, setan jadi dilus-lus, malam sik suwe turu. Fa in istaiqadha fa dzakarallahu ta'ala. In halat uqdahu. Apabila kamu bangun kemudian kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepas bundelan yang satu bundelan lepas. Jadi sampai bangun, sampai langsung zikir pada Allah, 1 bundelan lepas. Sampai mungkin tanya, Ustaz, biasanya kalau bangun apa yang langsung dibaca? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma firli wa liwalidayya amin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma firli wa liwalidayya amin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Amin ya Allah. Nah, itu zikirnya 1. Zikir yang kedua apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. 3 kali. Selesai Ustaz, kita sambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Selesai, sampai wudu. Sampai wudu selesai, bundelan ini lepas untuk yang kedua kalinya. Kemudian sampai dikatakan fa'in tawan doa inhalat uqdahu. Kalau dia wudu maka lepas bundelan berikutnya. Fa'in sholat inhalat uqdahu kulluha. Ya, apabila kamu sholat setelah wudu itu, maka bundelan yang ketiga itu lepas, berarti lepas seluruhnya. Di sini dikatakan uqdahu inhalat uqdahu kulluha, lepas bundelan itu seluruhnya. Jadi baca doa zikir setelah bangun tidur, kemudian wudu, sholat, bundelan itu lepas semua. Fasbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi
kaslan. Jadi apabila sampai lakukan 3 hal tadi itu, maka sampai bangun pagi, sampai pagi-pagi itu sampai dalam keadaan senang, hatinya senang, rajin, insya Allah itu. Tapi kalau tidak, maka apa yang sampai bangun juga dikir, sampai bangun gak wudu, sampai bangun gak sholat, maka pagi-pagi itu sampai akan ya kelihatan kusut, kotor, ya jiwanya itu ya malas. Ya, di sini dikatakan kaslan, malas. Makanya biasanya kalau sampai bangun malam, ya, kemudian mandi, zikir, sholat malam, kemudian berangkat ke masjid lebih awal sebelum subuh sampai sudah berangkat ke masjid, masya Allah sholat ya 2 rakaat fajar, ya, yang nilainya lebih tinggi daripada dunia dengan segala isinya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, sebagaimana kata Nabi, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Insya Allah. Kadang-kadang orang bertanya, saat katanya 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, saat. Terus itu kalkulasinya bagaimana? Itu dulu saya yang ditanya, dokter yang tanya. Saya bilang, Anda sebagai seorang dokter, Anda tahu kan bahwa kesehatan itu mahal. Iya Ustaz. Ya, orang bisa bangun 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu kan karena dia sehat. Ya, berapa itu nilainya? Mahal itu. Tidak hanya itu, bisa dimaknani bahwa harta kekayaan, banyaknya jemaah, banyaknya pengaruh, kedudukan sampai itu nanti didapat, tidak ada artinya semua. Yang ada artinya apa? Ya sholat malam kamu itu. Ya sholat kamu itu. Yang kamu lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak ada manfaatnya lagi harta kekayaan dan anak-anaknya, banyaknya pengaruh, banyaknya santri, ada pengaruhnya. Karena apa? Pada saat itu ya punya nilai tinggi. Ya sholat sampai sholat, sujud sampai itu yang punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai diingatkan bangun. Ya, surga itu pintunya 8. Ya, sementara sujud itu, anggota sujud itu berapa, Pak? Anggota sujud itu berapa? Sampai nak sujud, anggota sujud sampai itu berapa? Babun mengatakan 8. Ya, yang 8 itu apa? Yang 8 itu sampai kalau sujud itu yang pertama jidat, ya. Kemudian yang kedua dan ketiga telapak tangan. Yang keempat kelima lutut. Ya. Yang keenam dan 7 ya telapak kaki. Itu kan 6 7. Yang 8 apa? Hati. Ini yang penting. Hati kita sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Itulah sebabnya maka dalam Al-Qur'an dikatakan fi wujuhi min asari sujud, di wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Itu nanti apa? Mencorong ya di saat kiamat nanti. Itu mencorong, Pak. Dan Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana kau tahu akan hamba-hamba, akan umatmu yang biasa melakukan sujud? Bisa menandai mereka. Sementara pada hari kiamat itu manusia zaman Nabi Adam sampai kiamat itu ada semua di padang mahsyar. Apa kata Nabi? Kalau engkau punya kuda dan kuda kalian itu di wajahnya, di kepalanya itu ada belang-belangnya, kakinya juga ada belang-belangnya. Apa kalian nggak tahu bahwa itu kuda kalian? Ya tahu ya Rasulullah. Ya kayak begitu itu. Akan kelihatan mencorong besok di hari kiamat karena bekas-bekas tanda sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Nah, ini agak ringan nih. Wa an Abdullah bin Salam. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu,
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam. Ya. Wa at'imut ta'am, dan beri makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kamu di malam hari di saat manusia pada tidur, tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. 3 pesannya Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Salam itu sebetulnya kan simbol perdamaian kan itu. Ya, wa it'amut ta'am, beri makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ya, kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salat malamlah kamu di saat manusia pada tidur, yadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Ini ternyata rahasianya di situ. Rahasianya di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini ada hubungannya dengan Muharram ini. Sedikit ini hadis-hadis yang ada hubungannya dengan Muharram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qol, ia berkata, qala Rasulullah, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, syahrul Muharram, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah, dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholatul lail, sholat malam. Ya, sholat malam. Makanya dulu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya di awal-awal Islam itu sangat menekankan sholat malam. Karena apa? Supaya jiwa mereka, hati mereka kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam berdakwah yang sangat berat. Ternyata itu luar biasa, seperti Bilal bin Rabah saja, muadzinnya Rasulullah, karena beliau aktif menjalankan sholat malam. Ketika dicambuk di hadapan orang banyak oleh orang-orang kafir itu, begitu dicambuk, kalau sampai pernah nonton film The Message, Arisalah Pak, itu saya dulu dipanggil awal waktu pemutaran film itu. Jadi kan mungkin ngerayu ya, tokoh-tokohnya mahasiswa pada diundang gratis di bioskop presiden. Ya, itu Bilal ketika dicambuk itu, Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, sekujur tubuhnya cambuk itu, Allah, Allah, Allah. Ya karena memang itu buah daripada sholat malam itu kayak begitu. Masya Allah. Oleh karena itulah makanya ajak istri dan anak-anak untuk melakukan sholat malam. Nanti sampai akan melihat hasilnya itu luar biasa. Bahkan ini ada ringan ini. Wa ana ani bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sholatul lail masna masna. Salat malam itu dua-dua. Fa idza hifta subha, apabila kamu takut subuh, subuh sudah tiba, fa'utiru bi wahidatin, maka witirlah kamu 1 rakaat. Kalau sampai takut subuh, salat witir 1 rakaat. Tapi witir itu kedudukannya itu hampir-hampir wajib gitu. Ya, Nabi tidak pernah tinggalkan itu untuk witir. Ya, tapi kalau sampai takut nggak bisa witir terakhir, ya sampai Nabi sholat isya, sholat witir itu nanti kalau malam bangun tahajud sudah tidak pakai witir lagi. Nah, sebab la witroni fil lail, tidak ada sholat witir dua kali dalam 1 malam. Jadi kalau sampean witirnya sudah ya habis isya, berarti malamnya tinggal tahajudnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjut. Iki sing abot-abot gak tak sampaikan, yang ringan-ringan aja yang sudah diukur. Kalau kita mau sholat
malam seperti sholatnya Kanjeng Nabi, wah, yo gak kuat kita. Sholat malam jadi sahabat itu cerita sholat malam bersama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat malam rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, pikir Al-Baqarah itu kan 285 ayat. Begitu belum sampai 100 dia sudah berpikir, ini nanti paling 100 rakaat, 100 ayat Rasulullah akan ruku. Ternyata sudah 100 rakaat, lanjut lagi. Paling ini nanti akan lanjut sampai 150 rakaat. Ternyata sudah 150 rakaat, belum ruku juga. Lanjut lagi sampai 200 rakaat. Dia mikir 200 rakaat paling ruku. Lanjut lagi sampai selesai Al-Baqarah, ya, belum ruku juga. Ternyata lanjut surat An-Nisa. Kanjeng Nabi. Lagi kita sholat malam, ya, 8 rakaat. Kadang-kadang kita laksanakan, ya, 10 menit selesai. Kadang-kadang 10 menit selesai. Lah itu Kanjeng Nabi, kalau sholat malam betahnya kayak begitu. Nanti rukuknya juga lama, tidak seperti kita. Rukuk dilutok, kadang-kadang ngepir. Rukuk belum sempurna sudah langsung. Kanjeng Nabi rukuknya itu lama seperti berdirinya. Ketika sujudnya ya lama seperti berdirinya. Nah kita ini saya kadang-kadang lihat orang-orang, kalau saya punya kebiasaan kalau malam itu biasanya kalau saya laksanakan sholat malam itu di rumah separuh, nanti yang separuh di masjid. Kalau waktu saya lihat masih ada waktu, ya subuhnya masih lama, ya biasanya tasbih. Ya, saya lihat orang-orang kadang-kadang sholat malam itu rukuknya, sujudnya cepat, sujud kadang-kadang belum sampai, ya, duduk di antara dua sujud dengan sempurna, baru saya doyong itu sujud mana? Ya Allah, ada Gusti Allah masuk gak kerasan, sementara ngadep HP, ya berjam-jam kuat, ya, menghadap pada Allah cuma beberapa menit saja, udah kayak begitu. Kepingin ya jadikan sebagai hamba Allah yang mulia bagaimana, Masya Allah. Ya, makanya saya sampaikan yang standar-standar saja, ya, yang biasanya saya sendiri lakukan. Ya saya lakukan di tengah-tengah aja. Karena Nabi mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Tengah-tengah, apalagi karena saya biasa ngimami jamaah, saya ukur jamaah itu. Saya lihat jamaahnya banyak yang sepuh, sholatnya gak sesuai. Ya, sholatnya gak lama-lama. Makanya imam-imam di masjid saya itu kesuwen ya, tak tegur. Kadang-kadang imam-imam muda lama sekali tak tegur. Kalau ngimami sholat jangan lama-lama. Iya Ustaz. Kenapa Ustaz? Di belakang sampai lihat orang yang sepuh-sepuh itu di atas 70 tahun banyak. Ya. Anak-anak kecil juga banyak. Makanya kalau sholat maghrib, ya jangan lama-lama. Sampai tahu di Mekah Madinah, ya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kalau sholat maghrib itu surat-surat pendek. Gak ada maghrib surat-surat panjang, surat-surat pendek semua kalau maghrib. Nanti kalau isya agak panjang, kalau subuh itu yang biasanya panjang. Karena biasanya subuh kan anak-anak kecil gak ada dan orang-orang semangat. Makanya jangan heran kalau di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman subuh dia ngimami sholat subuh sak jam. Ya apa sampai kalau nangis tok itu. Apalagi sedang berada di depan Ka'bah. Wah, habis depan Ka'bah ada di depan ada di depan Hajar Aswad pisan. Nangis tok. Ayo, sampean kepengin enggak? Sampean kalau pengen, kalau haji, kalau umroh bisa sholat di depan Hajar Aswad, sampean keturutan sampean. Kalau jam 2 sampean sudah ada di Masjidil Haram. Tapi jam 2 sudah ada di Masjidil Haram, nanti sampean sholat tahajud, habis tahajud sampean tawaf. Nanti sampean akan keturutan di saat sampean tawaf itu kadang-kadang belum berakhir sudah ada adzan yang pertama sehingga sampean bisa sholat di depan Hajar Aswad. Ya Allah, apalagi nek wis mapan kabeh jadi sok
ada di depan Hajar Aswad, nangis tok sampean nunggu sopo. Masya Allah, mudah-mudahan masih lama ya Allah. Terus saja nangis di situ. Nangis bukan nangis gembeng, bukan. Nangis bahagia karena dikasih kesempatan oleh Allah untuk menghadap Allah di tempat yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Ya Allah. Nah, itu kayak begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah ya sekelumit tentang sholat malam. Woi, kalau ini terusannya hadisnya masih panjang, ada berapa ini? Tentang sholat malam aja ada 28 hadis sahih. Ya, ada 28 hadis sahih tentang sholat malam. Ya, oleh karena itulah maka karena pentingnya sholat malam jangan sampai ditinggalkan. Bahkan di sini ada hadis yang mengatakan bahwa kalau ada seorang suami bangun malam untuk melakukan sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya bandel, gak bangun juga, dipercikkan air di wajahnya. Allah ridho, Allah merahmati suami yang seperti itu. Demikian juga sebaliknya, seorang ibu yang melakukan sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk bangun sholat malam. Suaminya bandel juga, dikucurkan air di wajahnya. Allah ridho, Allah merahmati perempuan seperti itu. Saya dulu itu sejak manten baru saya sudah sepakat dengan istri, ya kalau nanti sholat malam, kalau kamu sholat malam, saya bilang, kemudian kamu bangunkan aku bandel, ambilkan air dari kamar mandi, ya percikkan air di wajahku, aku tidak akan marah. Ya, demikian juga sebaliknya, kalau aku sholat malam, kemudian kamu belum bangun juga, ya saya bangunkan kok angil, ambilkan air dari kamar mandi, kamu jangan marah. Ya, kita sepakat berdua. Akhirnya sampai sekarang, ya kesepakatan itu tetap. Jadi kita saling membangunkan suami istri itu. Katanya kita sayang dengan istri, istri katanya sayang dengan suami. Katanya kepingin masuk surga bareng-bareng. Ya kita caranya seperti itu, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kok bandel, Ustadz, istri saya dibangunkan, coba dipijiti sebentar lah. Ya kakinya dipijit-pijit, barangkali terlalu capek. Ustadz begitu, insya Allah iya. Saya itu kalau bangun, istri saya tak bangunkan ke roda angel, biasanya saya pijit kakinya. Tak pijit-pijit, bangun. Belum sampai saya ambilkan air, sudah bangun. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas. Ya, sampai sekarang. Itu kayak begitu. Nah, ini tadi gak ikut. Mas, aku gak ikut ya. Karena tadi malam mandikan jenazah sampai jam berapa itu. Mandikan jenazah, aku capek. Malam itu, ya wis gak usah melu. Ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita itu semakin tambah hari semakin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.